Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam testimoni bersama saya, Tia Agatha. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan dan pelita bagi kaki kita. Tanpa firman Tuhan, saudara, kita tidak akan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Saya akan bacakan. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca dari keseluruhan kitab Pengkhotbah ini, saudara, Salomo ingin mengungkapkan kepada kita bahwa makna hidup dan tujuan dari hidup yang sebenarnya. Kita semua tahu Salomo raja yang penuh dengan hikmat dan memiliki segala kekayaan. Namun dia berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Bagaimana manusia dengan dalam seluruh kehidupannya berusaha, berupaya, berjuang keras, menginvestasikan seluruh waktu, tenaga, bahkan apa yang dimiliki oleh manusia untuk memuaskan kehidupannya, dan tentu saja tujuannya adalah satu, untuk mencapai suatu kebahagiaan. Namun apakah itu semua salah, saudara? Tidak sepenuhnya salah. Yang salah adalah bagaimana manusia itu membangun satu makna dan tujuan dalam hidup ini. Apa yang menjadi sumber dan pusat kehidupan manusia selama manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Di ayat 17 dikatakan di sana yang sudah kita baca tadi bahwa saudara, yang kuanggap baik dan tepat kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha. Saudara sadari bahwa kalau kita bisa makan dan minum saja, itu semuanya adalah karunia. Itu semuanya adalah anugerah. Tidak semua orang bisa menikmati makanan dan minuman yang ada di hadapannya. Bahkan orang kaya sekalipun, saudara, sekalipun dia memiliki segala sesuatu, namun tidak sedikit, saudara, yang kita jumpai orang kaya yang tidak bisa menikmati makanan, orang kaya yang tidak bisa tidur, orang yang sudah banyak hartanya namun selalu cemas, selalu hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Makanya Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa makan dan minum, menikmati segala hasil kerja keras, itu adalah bagian dari anugerah atau karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Tidak perlu tunggu kaya, saudara, untuk kita bisa menikmati hidup. Tidak perlu untuk kita sukses, untuk kita bisa menikmati hidup, saudara. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang bisa bersyukur dalam kehidupannya atas segala apa yang dia miliki, yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini, bisa makan saja, itu kita sudah bisa bersyukur, saudara. Saya saksikan, saudara, saya pernah ada di dalam kondisi saya tidak bisa makan selama hampir 2 minggu, saudara. Karena waktu itu saya ada satu tindakan yang karena saya menderita kanker saluran empedu, saya harus mengalami operasi bypass lambung dan pemasangan stent di saluran empedu saya, sehingga mengakibatkan selama 2 minggu saya tidak bisa makan, hanya bisa konsumsi susu, saudara, dalam 1 hari, dan itu pun dibatasin, saudara. Dan saya tahu banget gimana rasanya tidak bisa makan, menderitanya sakit, sudah sakit, menderita karena sakit, menderita karena tidak bisa makan. Begitu saya bisa makan, saudara, makan bubur saja, nasi putih saja, saudara, itu saya sudah bersyukur dan bahagianya luar biasa, saudara. Dan selama sakit ini, saudara, hal yang paling saya syukuri, saudara, adalah kalau saya bisa menikmati makan, kalau saya bisa punya nafsu makan, kalau saya bisa menikmati makanan yang ada di hadapan saya yang Tuhan sudah berikan kepada saya, itu sudah luar biasa buat saya, saudara. Karena jujur, bagi seorang penderita kanker saluran empedu seperti saya, saudara, untuk kita punya nafsu makan saja, kita perlu berjuang, saudara. Makanya, saudara, kalau saudara saat ini, hari ini masih bisa makan,
hari ini masih bisa minum, bahkan di tengah keberadaan saudara, masih bisa menikmati seluruh hidangan, masih bisa beli makanan ini dan itu, saudara. Bersyukurlah, saudara. Apapun yang Tuhan sediakan, saudara. Walau itu hanya nasi dengan sayur, mungkin hanya nasi dengan tempe, mungkin tidak ada ayam, tidak ada daging, saudara. Tapi bersyukurlah. Dengan bersyukur kita akan menjadi orang yang paling berbahagia, saudara. Saudara, sebagai penderita kanker, saudara pasti tahu bahwa sebagai penderita kanker banyak sekali pantangan yang harus dihindari, saudara. Tidak boleh makan ini dan itu, belum lagi opini dari luar yang mengatakan bahwa oh ini harus makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus makan sayur, buah dan sebagainya. Tapi saudara, untuk kita mencapai makanan sehat itu, saudara, itu tidaklah selalu saya saksikan ya dalam hidup saya. Saya tidak selalu setiap hari bisa menikmatinya. Maksudnya tidak selalu setiap hari saya bisa beli buah, saudara. Tidak selalu setiap hari saya bisa membeli protein hewani, saudara, karena keterbatasan keadaan ekonomi kami pada saat itu, saudara. Makanya apa yang Tuhan berikan di hadapan saya, meskipun itu hanya telur dan nasi, saudara, saya akan nikmati itu, saudara. Saya bersyukur dengan segala yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu, dan Dia selalu memberi makan kepada kita. Makanya apa yang Tuhan sudah beri kepada saya terima dengan ucapan syukur dan saya nikmati dengan ucapan syukur. Hanya tinggal bagaimana kita mengolahnya. Mungkin tidak digoreng, mungkin tidak dibakar, seperti itu, saudara. Ya, jadi tidak perlu yang harus selalu yang mewah-mewah, saudara. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar bersyukur, menerima segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, saudara. Kalaupun ada dari saudara yang mungkin dipercaya oleh Tuhan, memiliki harta dan kekayaan, tidak ada yang salah, saudara. Nikmatilah, saudara, nikmatilah. Bukan dalam arti itu berfoya-foya, tidak. Tapi kita harus benar-benar tahu tujuan hidup kita. Carilah sumber berkatnya, bukan berkatnya. Fokuslah pada Yesus sebagai sumber berkat, bukan kepada harta, bukan kepada uang, bukan kepada kekayaan, bukan kepada pekerjaan, saudara. Jangan perlakukan Tuhan itu seperti berhala, saudara. Ya, jadi kalau selagi saudara diberi kepercayaan dengan harta yang melimpah, saudara nikmatilah. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menikmatinya, saudara, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita baca di Pengkhotbah 5 ayat sebelumnya, saudara, bahkan bisa dikatakan bahwa ada orang yang semasa hidupnya dia bekerja keras, mengumpulkan harta, menimbun harta kekayaan, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Pada akhirnya dia meninggal, dan yang akhirnya menikmati adalah orang-orang yang dia tinggalkan. Dan selalu mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi saudara, nikmatilah hidup ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, sekecil apapun, sebesar apapun berkatnya, nikmatilah dengan ucapan syukur. Maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini, saudara. Di ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Semakin kita cinta uang, semakin kita akan terus ingin mencari uang, dan tidak akan pernah merasa puas. Semakin kita mencintai kekayaan, maka kita tidak pernah puas dengan penghasilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita rasa penghasilan kita segini, kita rasa kurang, kita kerja lagi, kita rasa kurang, kerja lagi, demikian dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, kemudian kita tidak bisa menikmati, yang ada kita jatuh sakit, dan kemudian di sisa akhir umur dalam hidup kita, mungkin kita tidak bisa sempat menikmati berkat Tuhan, dan akhirnya yang menikmati adalah orang-orang yang kita tinggalkan, saudara. Jadi saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajarlah mencukupkan diri di dalam segala hal, karena Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan saudara, percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya yang setia kepadanya. Tidak akan pernah dibiarkan orang-orang dikasihnya kelaparan, saudara. Ia selalu menyediakan dan mencukupkan segala sesuatunya. Kesusahan dalam sehari, cukuplah untuk sehari, saudara. Karena besok kita memiliki kesusahan lagi yang lain, saudara. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada padamu saat ini, saudara. Nikmatilah selagi kau bisa makan dan minum, belajar mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dan hidup kita tidak akan pernah sia-sia di dunia ini. Marilah kita bersyukur, nikmati hidup dengan benar di waktu yang sangat singkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus sebagai sumber berkat, bukan kepada berkatnya. Maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami pagi hari ini sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar untuk mengerti bahwa yang Kau mau adalah
Hidup kami ini tertuju kepadamu Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Kami tidak lagi mau mengabdikan diri kami kepada kekayaan, kepada pekerjaan, kepada apapun yang sifatnya fana di dunia ini. Tapi kami mau mengabdi hanya kepada Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, sumber segalanya Bapa. Ampuni kami yang mungkin sudah melupakan Engkau. Ampuni kami yang mungkin sudah jauh daripadamu. Dan saat ini waktunya untuk kami berbalik kepadamu. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan lewat makanan dan minuman yang Tuhan sudah berikan kepada kami di seluruh kehidupan kami hingga hari ini. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah menonton video ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan campur tangan. Apapun pergumulan dan masalah mereka, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai seluruh kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sampai ketemu di Testimony besok. Have a great tasty day with God. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada siapa saja yang membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.